kali pertemuan ke depan ya. Jadi di sini nanti seperti biasa ya, di semester kemarin kan Anda setidaknya sudah punya pengalaman ya, bagaimana belajar di perguruan tinggi itu ya. Ya artinya di situ kan Anda semua ya sudah tahu ya bahwa perkuliahan di perguruan tinggi ya untuk suatu mata kuliah itu kan biasanya disampaikan dalam berapa pertemuan ya? 16 ya. 16 pertemuan. Nah, 2 di antaranya yaitu pertemuan 7 dan 14 itu maaf, berapa pertemuan ya? Maaf, 16 ya, 16 pertemuan. 2 di antaranya ya. Oke, 2 di antaranya itu adalah evaluasi atau penilaian ya yang diambil dari UTS gitu ya. Kemudian yang pertemuan ke-16-nya atau UTS-nya itu nanti diadakan di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-16-nya nanti diakhiri dengan UAS ya atau ujian akhir semester. Nah, ini ada 2 evaluasi. Nah, sementara 14 sisanya itu nanti akan didistribusikan 7 pertemuan pertama itu di sebelum UTS, 7 pertemuan berikutnya itu setelah UTS sebelum UAS ya. Jadi di sini nanti untuk 2 pengampu yaitu nanti akan berimbang tuh ya. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan 7 materi pertama ya. Jadi materi pertemuan pertama yang dimulai hari ini ya, termasuk ini kontraknya dan nanti sampai akhirnya nanti saya berakhir sampai di pertemuan ke-8 yaitu UTS-nya atau ujian tengah semester. Nah, kemudian untuk pertemuan setelah UTS nanti masih ada 7 pertemuan lagi ya, nanti Anda akan ketemu dengan Pak Junaidi gitu ya. Ya, Pak Junaidi, kemudian pertemuan ke-16 ya, nanti akan diakhiri dengan UAS. Nah, di sini nanti ya untuk detailnya seperti apa nanti sudah ada di sini ya. Jadi kalau ini nanti ada di RPS ya, nanti akan kita berikan juga atau di kontrak nanti ya. Ada ya. Oke, ini kita lihat dulu secara umum. Nah, sebelum nanti kita ke situ coba kita lihat dulu ya, ini akan saya perbesar dulu ya. Oke. Sekarang ya, apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat di device Anda semuanya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Ini meskipun ini ya belum ini ya, ini barangkali nanti ada update lagi tapi tidak apa ya. Ini setidaknya kita sudah punya gambaran ya. Jadi di sini nanti untuk matrek 2 ya. Itu nanti ya pertemuan yang akan menghabiskan waktu selama berapa ini? 100 menit ya. Karena apa? Karena SK-nya hanya 2 ya. Ya, kemarin Anda mungkin sudah tahu ya dijelaskan oleh prodi ya, mungkin oleh Bapak Kaprodi atau Pak Kadep ya, di S1 ya, yang sudah memberikan bahwa satu SKS itu kan setara dengan 50 menit ini ya, di kelas ya. Jadi di kelas nanti kita akan bertemu selama berapa ini? 2 kali 50 atau 100 menit ya. Jadi di sini nanti efektif di kelas nanti kita 100 menit. Nah, di dalam ini nanti ya tentu saja materi-materinya ini nanti kan kita juga cukup kejar-kejaran tuh ya. Kalau di sini kita lihat ini cukup padat juga, tapi tidak tahu nanti bisa kita siasati nih. Oke. Nah, untuk matrek ini nanti ini untuk deskripsi mata kuliahnya atau gambaran ya secara umum. Nah, mata kuliah ini nanti itu sebenarnya apa? Ini akan membahas tentang tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi yang pertama itu tentang aljabar linear ya. Nah, yang di dalamnya nanti aljabar linear nanti akan membahas tentang ini tadi ya, tentang matrik. Kemudian ya temannya matrik biasanya kita kaitkan dengan determinan ya. Nah, kemudian ya dari matrik dan determinan tadi kita juga akan sampaikan pula ya atau akan kita pelajari pula itu tentang bagaimana sifat-sifatnya dan operasi-operasi yang bisa kita kerjakan ya pada matrik dan determinan tersebut ya. Jadi 2 konsep yang tentunya kita sudah sangat familiar.
Nah, kemudian ada sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear dan juga penyelesaiannya. Nah, ini Anda sebenarnya juga sudah sangat familiar ini ya. Karena apa? Karena dua materi ini pernah diperoleh di mana? Di SMP sudah, ya. Di SMA sudah. Kalau di SMP, SPL atau sistem persamaan linear dengan berapa itu? Dengan dua peubah ya. Banyak persamaan dua, persamaannya juga dua. Nah, kemudian di SMA ditingkatkan lagi atau dikembangkan lagi, yaitu dengan sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Ya, gitu ya. Nah, ini saya kira Anda sudah paham semua. Dan di situ ya, kebanyakan apa itu? SPL-nya itu mempunyai solusi. Nah, solusinya apa? Solusinya pasti tunggal kan itu ya. Karena apa? Karena bahasanya persamaan itu sama dengan banyak variabel. Nah, waktu di SMP SMA dulu jarang ya menyelesaikan sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian gitu ya. Nah, kalau di perkuliahan nanti, ini nanti memungkinkan ya. Jadi kita akan membicarakan SPL yang lebih umum, artinya SPL yang lebih kompleks ya. Ya, tidak harus dibatasi banyaknya persamaan itu harus sama dengan banyaknya variabel, enggak ya. Nah, jadi di sini nanti tambahan yang akan kita peroleh di sini itu adalah SPL-nya itu nanti tidak tergantung dengan ini jumlah persamaannya dan banyak variabelnya harus sama. Nah, enggak ya ini ya, ini bisa berbeda. Nah, itu nanti akan kita pelajari karakteristiknya dan juga bagaimana kita menyelesaikan SPL di sini ya. Jadi di sini nanti ada kemungkinan suatu SPL itu nanti tidak punya penyelesaian. Bisa. Atau dia punya penyelesaian, penyelesaiannya tidak tunggal. Penyelesaiannya bisa ada tak berhingga banyak. Nah, itu nanti yang akan kita perdalam di sini. Nah, kemudian satu lagi yang ada di aljabar linear nanti kita akan belajar juga tentang nilai dan vektor eigen. Nah, ini mungkin satu materi yang bagi kita baru ya. Jadi ada suatu konsep ya yang kita kenal dengan istilah nilai atau nilai dan vektor eigen. Ya, atau di sini nanti atau lengkapnya nanti itu adalah akan tercover dalam persamaan eigen ya atau persamaan karakteristik atau persoalan karakteristik ya. Oke, nah ini nanti masih berkaitan dengan matrik ini nanti ya, vektor eigen nanti. Nah, kemudian nanti juga akan dipelajari tentang persamaan diferensial. Ya, di sini nanti kaitannya dengan matriks 1 yang kemarin ya. Jadi di matriks 1 kan kita juga belajar tentang turunan ya atau derivatif ya. Nah, di sini nanti akan kita gunakan di sini. Jadi diferensial ya, persamaan diferensial. Baik yang biasa ataupun yang parsial. Nah, ini ya. Jadi persamaan diferensial nanti akan kita pelajari juga di sini, tentu saja dengan memperhatikan matriks 1 yang mana kemarin kita sudah belajar tentang diferensial dan integral. Oke. Nah, ini kira-kira yang setidaknya memberikan deskripsi, memberikan gambaran pada kita, kira-kira nanti apa saja yang akan kita selesaikan di sini nanti. Itu yang akan kita selesaikan selama 14 pertemuan ya. Oke. Nah, kemudian kita next dulu. Nah, ini untuk ini mohon maaf ya, ini kita masih pakai istilah lama ya, masih standar kompetensi. Artinya di sini itu adalah apa ini? Ini capaian pembelajaran ya. Jadi nanti setelah menyelesaikan mata kuliah ini ya, nanti ya Anda semuanya ya itu diharapkan mampu ya tentu saja menyelesaikan sistem persamaan linear dan juga persamaan diferensial ya, dengan menggunakan metode yang sesuai itu ya. Jadi di sini nanti intinya adalah Anda mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu persoalan ya. Entah persoalan itu nanti ada di kehidupan sehari-hari atau masih dalam ranah teori itu ya, atau masih dalam teoritis ya. Oke, ya nanti akan diberikan itu. Jadi harapannya Anda mempunyai kemampuan untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan yang berkaitan dengan ini tadi ya, SPL dan juga persamaan diferensial tadi. Oke, jadi kira-kira itu ya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran 1 semester ke depan nanti. Oke, ini. Nah, oke, jadi di sini nanti Anda juga bisa mempunyai apa ini? Jadi di sini ya tuntutannya memang ya cukup tinggi ya. Tinggi artinya ya kita tetap paling tidak kita harus menguasai teorinya dulu ya, karena teori itu penting ya. Kemudian
mempunyai kemampuan untuk menganalisa persoalannya, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya, kemudian metode apa yang bisa kita gunakan. Ya, untuk metodenya ini nanti, ya tentu saja harus metode yang sesuai ya. Ya, jadi jangan sembarang metode kita gunakan, kan enggak ya, enggak itu ya. Oke, nah ini nanti yang akan ya Mas-mas dan Mbak semuanya hadapi di jadi nggak usah takut dulu ya. Ya, semuanya bisa dipelajari kok itu ya. Oke, kemudian ini kita naik dulu. Nah, ini ke beberapa materinya. Jadi nanti materinya nanti ini adalah standar ya. Jadi kalau nanti kita bicara tentang apa tadi? Tentang matrik, ya ini nanti kita akan eh, ingatkan kembali ya, itu apa itu pengertian matrik ya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis matrik yang lain ya. Dan ada matrik baris, matrik kolom, ya, matrik ordo 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dan ada matriks diagonal dan seterusnya. Kemudian ada operasi aljabar matrik. Ya, kemudian apa tadi ada operasi ya aljabar matrik ya, tentu saja Anda juga sudah kenal ya. Yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya. Kemudian mungkin ada apa itu operasi transpos ya. Atau ini mungkin yang baru nanti akan dikenalkan yaitu suatu operasi yang disebut dengan operasi elementer. Nah, operasi elementer ini yang kita kenakan pada matrik. Nah, kalau kata kunci matrik itu apa toh? Ya, baris dan kolom ya. Jadi kalau matrik itu kan sebenarnya kan ya kaitannya dengan baris dan kolom. Nah, makanya di sini nanti kita akan disampaikan atau diberikan tambahan materi itu yang berkaitan dengan apa itu? Operasi elementer yang bisa kita kenakan pada baris dan kolom dari suatu matrik. Oke, ini untuk matrik. Nah, kemudian ada determinan. Nah, ini determinan, ini kita juga sudah sangat familiar ya. Nah, untuk determinan di sini nanti itu matriknya terbatas. Artinya hanya matrik persegi saja yang punya determinan. Ya, kenapa? Karena pendefinisian determinan itu hanya untuk matrik yang persegi. Kalau hanya matrik sembarang, kita tidak bisa ya. Oke, jadi nanti bagaimana kita mengetahui ya, pengertian determinan ini, kemudian sifat-sifatnya apa saja, dan bagaimana kita menghitung determinan. Ya, tentu saja kita juga sudah mengenal ya metode ini di SMA ya. Yaitu kalau kita dihadapkan pada suatu matrik ya persegi berukuran 3x3 ya. Mungkin Anda juga sudah sangat familiar dengan satu metode yang disebut dengan cara Sarus ya. Oke, itu nanti akan kita pakai di sini. Ya, kalau kebetulan apa itu? Ukurannya 3x3. Nah, kemudian di sini nanti bagaimana kalau kita berhadapan dengan matrik yang ordonya tidak 3 atau ukuran 3x3, tapi 4, 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghitung determinannya? Nah, ini sudah susah nih sebenarnya. Ordo 4 itu aja sudah susah ya. Nah, tapi jangan khawatir. Nah, di sini nanti kita tetap bisa menyelesaikan ini tentu saja dengan metode yang lain ya. Jadi nanti ada beberapa metode yang akan disampaikan di sini. Ya, nanti tidak usah khawatir ya. Oke. Ya, naik dulu. Nah, oke. Nanti kemudian ada SPL ya atau sistem persamaan linear. Nah, di sini nanti untuk SPL ini nanti ya seperti tadi sudah saya sampaikan adalah SPL yang umum. Ya. Artinya apa? Artinya baik persamaan maupun peubahnya itu tidak harus sama ya. Maka di sini saya menggunakan SPL dengan M persamaan dan N peubah. M dan N-nya itu apa? M dan N-nya itu adalah bilangan asli ya. Apakah harus sama? Tidak. Ya, M dan N itu boleh berbeda. M-nya bisa kita ambil 2, terus N-nya nanti kita ambil 4, boleh. Ya. Jadi kita punya 2 persamaan dengan 4 peubah. Bisa enggak Pak nanti diselesaikan? Ya bisa, bisa ya, bisa tidak. Tapi biasanya ya itu nanti kita akan menghadapi persoalan yang seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa metode yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya di sini nanti kita akan menggunakan metode eliminasi. Jadi kalau dulu waktu di SMP SMA Anda pernah menyelesaikannya SPL itu dengan menggunakan berapa? Berapa metode? Ada yang masih ingat? Ya.
setidaknya ada 3 ya. Pertama adalah metode eliminasi ya. Kemudian metode substitusi, kemudian yang ketiga adalah kombinasi dari metode substitusi dan eliminasi tadi. Nah, kalau di sini nanti ya ada beberapa tambahan ya. Nanti bisa juga menggunakan aturan Cramer dengan eksistensi apa itu? Matrix inverse, kemudian bisa juga dengan menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi di sini nanti ada metode baru yang akan kita kenalkan, yaitu metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, ini apa? Ini dua metode yang apa ini? Yang berkaitan gitu ya. Ya, ini biasanya metode ini tuh digunakan bila mana kita bisa menyelesaikan SPL-nya dengan memanfaatkan apa tadi? Operasi baris elementer ya. Jadi di sini nanti apa tadi operasi elementer pada matrik nanti itu diperlukan di sini ya. Ya makanya di sini tadi kita akan sampaikan metode atau teknik tadi. Oke. Kemudian yang keempat ya ini ada nilai dan vektor karakteristik atau nilai dan vektor eigen. Nah, ini nilai dan vektor eigen dari siapa? Ini dari matrik ya. Dari matrik persegi ya, bukan matrik yang lain ya. Nah, ini ada matrik persegi. Nah, 4 yang pertama ini nanti ini akan disampaikan di awal ya. Artinya 4 ini nanti yang akan saya sampaikan apa itu? Akan saya sampaikan di depan ya. Jadi di 7 pertemuan pertama kita nanti akan menyelesaikan ini ya, 4 pokok bahasan ini tadi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ada matrik, kemudian determinan, SPL dan nilai dan vektor karakteristik atau nilai dan vektor eigen. Oke, nah ini nanti kita akan fokus di sini. Nah, kemudian untuk yang seterusnya nanti akan disampaikan Pak Junaidi. Nah, ini cuma di sini saya belum tahu nanti apakah ini nanti dipakai semua ya. Jadi nanti ini ada PD yang nomor 5 ya. Ini saya singgung sekilas ya. Ini ada PD biasa dan PD parsial. Kemudian nanti ada ya ini masih PD tadi ya. Ini 7, 8 ini juga PD. Kemudian ada PD mungkin dan tak mungkin dengan order 2 atau lebih ya. Ya, kemudian di sini nanti ada beberapa teknik penyelesaian nanti ya. Jadi nanti bisa juga dengan apa ini metode Gaussian tak tentu, variasi parameter atau dengan operator D dan sebagainya ya. Kemudian ya ini masih PD linear juga ya. Oke, kemudian bisa juga kita menyelesaikan PD dengan deret Taingga. Itu bisa dengan deret Maclaurin dan deret Taylor ya. Nanti mungkin bisa. Nah, ini nanti tidak tahu nanti untuk materi ini nanti apakah semuanya akan diberikan, itu nanti tergantung dengan atau sesuai kebutuhan ya. Mungkin nanti Pak Junaidi punya apa itu punya kiat tersendiri ya. Mana kira-kira mana yang akan disampaikan gitu ya. Oke. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, tapi yang pasti kita fokuskan dulu untuk materi yang pertama dulu ya. Artinya materi yang dari saya dan untuk yang Pak Jun nanti biar beliaunya yang akan menyampaikan atau memilih ya kira-kira yang mana atau mungkin barangkali ada sesuatu yang baru lagi yang perlu disampaikan atau mungkin disesuaikan dengan kondisi atau isu-isu terkini. Gitu. Oke, nah ini untuk ya. Oke, ini untuk pustakanya atau buku-bukunya. Nah ini kebetulan bukunya ini apa ini? Ya ada 5, ya ada 5 ya kayak balonku tuh ya ada 5. Nah cuma yang 4 ini referensinya dalam bahasa Jawa ini ya. Jadi ada numerical methods for engineer ya. Kemudian ada discrete numerical methods in physics and engineering. Kemudian ada fundamental of differential equation dan numerical solution of partial differential equation ya. Atau di sini nanti ada suatu metodenya yaitu finite difference method. Nah, kemudian yang bahasa Indonesia hanya satu yang 5 itu ya. Itu yang matematika untuk teknik ya. Ini Stroud ya. Ini ya saya belum bisa menunjukkan bukunya ya. Ini bukunya agak tebal ya. Kenapa? Karena ada 2 edisi ya. Nanti bisa kita manfaatkan di sini. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Belum ada, Pak. Ya, sementara belum. Oke, kalau belum kita naik dulu. Nah, ini sudah kita sampaikan Pak tadi tentang nama mata kuliahnya yaitu Matrix 2 yang tidak lain adalah kelanjutan dari Matrix 1.
Nah, hanya perbedaannya adalah kalau matriks 1 itu 3 SKS ya, jadi bebannya cukup berat. Nah, kalau yang ini nanti hanya 2 SKS ya, jadi sedikit lebih ringan, tapi materinya lebih padat gitu ya. Kemudian deskripsi mata kuliahnya sudah disampaikan, gitu ya. Kemudian eh, capaian pembelajarannya juga sudah disampaikan ya. Kemudian materinya juga sudah disampaikan ya, meskipun ini nanti masih opsional ya, artinya opsional itu untuk yang Pak Jun ya. Tapi kalau saya itu ya insya Allah nanti sudah fix mungkin gitu ya. Barangkali nanti ada perubahan lagi, saya juga kurang tahu, nanti akan kita infokan ya. Nah, selanjutnya setelah kita bicara ini, tentu saja kita harus ini ya, ada komponen evaluasi ya, komponen evaluasi ya, seperti tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bahwa dalam satu semester itu nanti kan akan eh, diberikan atau diselesaikan dalam 16 pertemuan ya. 16 pertemuan, pertemuan di kelas itu sebanyak 14 dan 2 itu digunakan untuk evaluasi ya. Jadi di sini nanti komponen penilaian nanti. Nah, di dalam 14 pertemuan itu nanti akan ada kemungkinan ya, ini ada ini ya, ada tugas ya, tugas mandiri. Nah, ini tugas mandiri ini biasanya nih ini prosentasenya cukup besar ini ya. Oke, ini cukup besar ya. Oke, mudah-mudahan ini nanti dimanfaatkan ya, tugas mandiri. Ya, ini terutama untuk yang ini kita secara umum dulu ya. Kemudian ada kemungkinan ya, ini masih versi saya, nanti untuk versinya Pak Junaidi nanti mungkin bisa berbeda ya. Oke, ada kuis atau tes kecil, yaitu nanti saya berikan bobot 10%. Kemudian ada UTS ya, nanti saya akan memberikan bobot 20%. Kemudian UASnya nanti 20%. Ya. Nah, ini untuk saya berarti nanti komposisinya adalah saya akan memberikan nilai berapa itu? Yang pasti adalah berapa ini? Ya. Berapa nih? Kalau dihitung semua sudah 100 ya. Nah, cuma di sini nanti kan karena pengampunya 2 ya, jadi masing-masing akan berkontribusi berapa? 50 gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini nanti saya akan mempunyai bobot tugas 25%, kemudian UTS dan atau kuis itu nanti sebanyak berapa itu? Ya, berapa ini? UTS-nya saya harus berapa ini? 20% ditambah 5 karena kuis tes itu nanti bisa jadi Pak Jun memberikan juga ya. Jadi nanti UTS-nya nanti akan bernilai atau berbobot 25%. Gitu ya. Dia nanti juga Pak Junaidi nanti juga akan memberikan UAS-nya itu bernilai 25%. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian totalnya nanti 100%. Nah, cuma di sini untuk saya nanti saya masih mempertimbangkan ini ya keaktifannya. Oke, ini mohon maaf ya, ini bukannya saya mengungkit masa lalu gitu ya. Oke. Karena kemarin tuh apa? Kemarin tuh ya seperti yang eh seringkali saya duga tuh ya. Nah, biasanya itu apa itu? Keaktifan itu tidak dimanfaatkan tuh ya. Makanya banyak timbul permasalahan di kemudian hari ya. Waktu apa itu? Sudah yudisium nilainya nggak sesuai dengan harapan itu ya. Ya, agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, maka ya saya harapkan Anda ambil aja ya keaktifannya. Ya meskipun di sini tidak ada di komponen penilaian, jadi komponen penilaian di sini itu apa itu? Hanya ini ya, hanya sekedar apa itu? Gambaran aja dia. Nanti kira-kira itu seperti itu. Ya. Jadi kalau sesuai dengan DPNU itu nilainya kan sebenarnya eksplisit hanya ada 4 ya. Tugas, kemudian ada praktikum, UTS atau UAS. Nah, kemudian di sini praktikumnya nggak ada. Ya gitu. Kemudian kalau yang kuis atau tes kecil itu adalah apa itu, variasi dari masing-masing dosen ya, mau memberikan atau tidak masalah. Yang pasti komponen utamanya yaitu tugas, UTS, UAS itu harus ada gitu ya. Oke, jadi sini nanti saya mohon untuk keaktifan tolong tetap di diikuti gitu ya. Kalau tentang hanya mungkin ya ini mungkin untuk yang pertama ini mungkin untuk keaktifan masih belum begitu kelihatan ya. Nanti mudah-mudahan untuk pertemuan kedua, ya ketiga dan seterusnya sampai pertemuan yang ketujuh ini keaktifan
saya harapkan ya Mas-mas dan Mbak semua aktif aja nih. Karena apa? Terus terang itu nanti akan memberikan ya apa tuh dampak yang cukup ini ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya, nah ini biasa ya ini. Jadi untuk apa tuh untuk penilaiannya nanti grade A, B, C, D-nya itu nanti kita menggunakan acuan standar yang ada di Perak Universitas Diponegoro. Jadi di Perak kita itu kan memberikan rentang nilai seperti ini ya. Jadi untuk A itu minimal 80 ya. Kemudian B itu minimal 70 sampai 79 ya. Kemudian C-nya itu minimal 60. Ya, kemudian D-nya itu 50, E-nya itu ya kurang dari 50 gitu ya. Nah, ini harapan saya itu ya nilainya ada di grade B dan A tuh ya. Ya, kalau nggak kebangetan sekali itu ya, nah itu berarti ya paling tidak di grade C ya, di grade cukupnya. Kalau D itu ya insya Allah jangan ya. Ya syukur-syukur nanti bisa di grade B atau A atau syukur-syukur bisa A semua kan gitu ya. Oke, amin ya. Oke, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak pembelajaran ini. Oke, silakan ya kalau ada yang mau disampaikan. Mbak Nurul Isa, mewakili rekan-rekannya, ada yang mau disampaikan, Mbak? Oke, Cukup, Pak. terkait dengan pengalaman yang kemarin ya, silakan boleh ya. Iya, ini nanti untuk koreksi saya pribadi ya. Ya, karena kemarin ya kita pernah ketemu di Matrek 1 ya. Nah, ini di Matrek 2 ketemu lagi. Oke, sampaikan aja masukan-masukan ya terkait dengan yang kemarin ya. Karena saya juga manusia yang mungkin ada salah dan kilapnya ya tentu saja banyak salahnya kan ya. Oke, silakan ya. Mohon disampaikan aja ya kalau ada unek-unek yang kemarin tuh agak sedikit ya menjadi ganjalan ya bagi mas-mas dan mbak semuanya kan ya. Silakan ya. Kita fair aja nih. Enggak apa-apa, silakan ya. Untuk apa itu? Perbaikan diri saya nih ya. Oke. Bukan apa-apa. Jadi kritik dan saran itu memang sangat saya harapkan nih. Oke, silakan. Nggak usah malu-malu ya. Kalau dari saya cukup, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana? Oke, yang teman-teman yang lain silakan ya. Ya, berani Kalau aja dari saya cukup, Pak. mengancamkan. Cukup. Ya, jangan materinya, yang lain aja, yang kemarin ya, pengalaman yang kemarin waktu di Matrek 1. Pak, kok nilainya kok seperti itu, kok tidak sesuai dengan harapan, itu boleh ya nanti ya, nanti akan saya koreksi lagi gitu ya. Maksudnya seperti itu ya, masukan-masukan yang membangun, ya saran-saran kritik silahkan ya. Saya tidak akan istilahnya kalau orang Jawa itu ngeceng ya, atau mohon ya, oh ini Mas ini kok sukanya kritikan, wah nanti tak nilainya tak ganti jadi jelek, tak kasih E itu enggak ya. Justru saya malah senang ya kalau dikoreksi gitu ya. Ya oke, silakan ya kalau ada mau koreksi, kalau mau ada saran, masukan untuk perbaikan ke depannya itu akan sangat membantu saya untuk lebih mengembangkan diri saya, artinya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau meminimalkan kesalahan yang mungkin bisa merugikan Anda atau mungkin bisa merugikan diri saya sendiri. Oke, silakan ya, saya tidak akan mau ngeblame satu-satunya. Enggak, ya kita santai aja ya. Oke. Yuk silakan ya, enggak usah takut-takut ya, enggak apa-apa ya. Oke, ini sepertinya kok belum ada ya. Belum ada ya, oke enggak apa kalau belum ada. Ini kita oke, ini mohon izin dulu ini untuk saya stop sharing, ini saya sharing yang satunya lagi ya. Ini satunya ini kita sudah ke apa ini? Ya, ini enggak apa ya, kita ke materi dulu sekilas tuh ya. Materi dulu sekilas. Nah, ini di pertemuan pertama, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, ini pertemuan pertama ya meskipun masih ya ini nanti mungkin ya akan saya sampaikan juga sekilas ya nanti bisa Anda lihat-lihat ya, bisa Anda cermati ini sambil mereview ya.
Jadi pertemuan pertama di sini nanti kita akan membahas tentang matrik ya. Jadi matrik di sini ini tulisannya masih MATRIX ya, ini masih dalam bahasa Inggris ya. Matrix kalau di kita sudah dituliskan X itu dengan KS-nya. Enggak tahu itu belakang itu atau apa. Ya oke, jadi di sini kita akan pelajari matrik. Nah, oke. Nah, ini sebagai motivasi awal ya sebelum nanti kita ke matrik ya. Nah, kalau kita taunya matrik itu kan apa ya? Kumpulan atau susunan dari bilangan-bilangan itu ya. Jadi dulu kan kita tanya itu. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa ya motivasi awal. Ya ini di sini kita punya apa nih? Kita punya tabel kata gitu ya. Jadi ada tabel yang memberikan informasi pada kita ya tentang kalori ya, kalori yang terbakar untuk setiap jam. Ya, kalau kita melakukan aktivitas tertentu yang dikaitkan dengan berat badan seseorang gitu ya. Jadi ini biasanya di bidang apa ini? Kesehatan ya. Ya, itu kaitannya dengan apa ini? Orang yang ingin senantiasa fit, sehat ya, atau mungkin apa itu? Untuk mengidealkan ya, atau di sini kaitannya dengan kesehatan ya, atau yang mau diet dan sebagainya tuh ya. Ya, mungkin ada beberapa ya orang yang dengan berat badan yang ada ini katakanlah di sini kita mempunyai berat badan 4 ya, ada 70, 74, 78, 82 tuh ya. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mempunyai berat badan 70 itu sudah terlalu gemuk ya, sudah susah gerak atau gimana gitu ya. Oke, karena di sini nanti juga anu ya, berat badan nanti kan juga dikaitkan dengan tinggi badan juga ya. Nah, kalau kita tingginya katakanlah 170 dengan berat badan 82 ini mungkin ada yang sudah kegemukan kok nggak enak ya. Mungkin ya ini nanti kita bisa apa ini? Kita bisa melakukan ini ya. Ini kegiatan-kegiatan ini kegiatan ini ya saya hanya menulis dari apa ini? Menulis dari beberapa ini ya. Ini katakanlah oke, kalau kita jalan kaki, aktivitas jalan kaki dengan apa ini? Jalan kakinya ini ya 3 kilometer per jam gitu ya. Jadi dengan jalan kaki. Kemudian ada aktivitas lari ya, larinya itu ya dengan kecepatan 8,5 kilometer per jam atau bersepeda mungkin atau Anda bisa main tenis ya, tenis di sini mungkin tenis lapangan ini. Oke, nah di sini kalori yang terbakar ya untuk aktivitas-aktivitas yang ada ya untuk masing-masing berat badan, katakanlah infonya seperti ini. Infonya seperti ini. Ya, jadi untuk jalan kaki untuk yang beratnya 70 itu nanti kalori yang terbakar adalah 213, kemudian 74, 225 dan seterusnya sampai ini. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Dari angka-angka atau bilangan-bilangan yang saya berikan warna merah ini. Apa kira-kira yang bisa kita peroleh dari situ? Ya, di situ kan hanya terdiri dari angka-angka saja ya. Apa itu angka-angka dari situ? Itu kan sebenarnya kan bisa kita baca ya. Artinya kita bisa menerjemahkan ya kalau seseorang dengan berat badan 70 ya itu melakukan aktivitas jalan kaki dengan kecepatan 3 km per jam ini akan membakar kalori sebanyak 213 kalori. Oke. Kemudian kalau ada seseorang dengan berat badan 82, dia bersepeda dengan kecepatan 85 km per jam, kalori yang terbakar adalah 350 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya semakin ya kita keras melakukan aktivitas, ya tentu saja apa itu kalori yang terbakar juga semakin tinggi ya. Nah, ini juga kaitannya dengan tadi juga kaitannya dengan berat badan tadi ya. Jadi semakin keras olahraga yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan, ya itu saja akan memberikan dampak yang cukup nyata juga itu ya. Ini dari tabel ini ya kalau kita hanya membaca. Nah, kalau kita cermati ya dari apa itu? Dari angka-angka yang ada di situ ya. Ya, yang kita berikan warna merah itu. Apa ini? Nah, di sini kan bisa kita
pandang ya, jadi kumpulan bilangan kuartal tersebut, ya ini bisa kita pandang sebagai matrik ya. Itu dengan cara apa ini? Ini kita tambahkan, ya tinggal kita kurung gini ya. Nah itu nanti bisa kita dapatkan apa ini? Ini kita dapatkan menjadi suatu matrik ini ya. Jadi di sini kita akan memperoleh ya ini kalau ini kita ini ya. Jadi ini kalau kita ya ini ya kalau ini bilangannya di sini itu kalau kita tengok ya, ini kan bisa kita pandang sebagai suatu matrik nih ya. Betul ya? Ya, ini kalau apa nih kita berikan tanda ya ini. Jadi bilangan-bilangan lain kan bisa kita pandang sebagai suatu kumpulan. Ya, kumpulan dari siapa? Ya bilangan-bilangan itu tadi. Nah, dalam konteks matematis, nah ini bisa kita pandang sebagai suatu matrik. Ya, meskipun di sini apa? Ini tabel ya. Nah, jadi matrik itu tidak serta-merta hanya kumpulan aja, bisa saja matrik tadi itu representasi dari suatu tabel ya. Oke. Nah, kemudian ini masih ada kaitannya dengan yang tadi, ini tabel yang kedua. Nah, ini yang tadi itu ya. Jadi di sini katakanlah ini aktivitas yang tadi ya, itu ada jalan kaki, lari, bersepeda dan tenis tadi ya. Itu katakanlah dilaksanakan di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis gitu ya. Katakanlah latihannya itu sampai Senin sampai Kamis ya. Oke, nah ini entah ini sore atau apa nih mungkin waktu luang tuh ya. Jadi jalan kaki. Nah di sini kita akan punya apa ini? Ya ini Senin ya. Senin itu aktivitas yang kita lakukan apa ini? Ya kita ya hanya melakukan jalan kaki dan bersepeda ya. Nah 00 di sini itu artinya kita tidak melakukan aktivitas ya. Mungkin di hari Senin aktivitasnya adalah jalan kaki dan bersepeda. Oke gitu ya. Kemudian apa ini? Nah di sini di Selasa katakanlah aktivitasnya hanya melakukan tenis saja. Nah, kemudian 00 ini tetap harus kita tuliskan ya. Jadi kalau kita ini ya kalau kita di sini ya 00 ini ya ini aktivitasnya nih. Nah, 00 di sini itu tetap kita tuliskan itu untuk menyatakan bahwa kita tidak melakukan aktivitas jalan kaki, lari atau bersepeda. Kemudian nah, hari Rabu ini kita lakukan jalan kaki dan lari gitu ya. Jalan kaki dan lari. Kemudian di hari Kamisnya kita melakukan bersepeda dan tenis gitu ya. Oke, katakanlah itu. Ini hanya kira-kira aja tuh ya. Oke, nah ini. Ya, ini adalah jumlah jamnya ya. Nah, kita jalan kaki selama ini ya selama 1 jam, ini 1 jam ya. Kemudian ya begitu. Oke, ini sama ya, sama seperti tadi. Nah, angka-angka yang ada di tabel ini, ya, di tabel 2 ini, itu nanti juga bisa kita pandang sebagai suatu matrik ya. Ya, karena apa? Karena di sini kan ya, ini kan bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik nih ya. Nah, jadi di sini dari 2 motivasi awal ini tentu saja kita bisa mendapatkan ya contoh-contoh matrik yang lain ya. Artinya kalau kita mempunyai tabel gitu ya, itu nanti bisa kita sajikan ya atau bisa kita konversi ke dalam bentuk matrik gitu ya. Ya jadi nanti Anda bisa mencari ya contoh-contoh matrik yang lain ya. Tidak harus matrik seperti ini, untuk contoh matrik yang lain bisa ya. Mungkin Anda bisa membuat jadwal kuliah Anda gitu ya. Jadi nanti bisa Anda bikin matriknya ya, mungkin ada harinya, kemudian ada mata kuliahnya nanti ya. Atau mungkin Anda bisa mempunyai apa itu aktivitas ya Anda ya dalam kesehariannya yang bisa dikonversikan dalam atau bisa dimunculkan dalam bentuk matrik ya. Oke. Jadi aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang Anda lakukan ini sebenarnya bisa dituliskan atau bisa ditampilkan dan itu nanti bisa dibawa ke bentuk matrik ini. Oke, nanti bisa Anda lihat gitu ya. Oke, nah ini kita lanjut dulu ke matrik ya, matrik nanti ini terkait dengan notasi dan juga terminologi yang berkaitan dengan matrik ini nanti. Nah, di sini untuk pengertian matrik sendiri ini kita seragamkan aja ya. Artinya kita buat
kesepakatan ya di sini ya meskipun ini tidak mengurangi esensi dari matrik itu sendiri ya. Jadi matrik itu sebenarnya adalah kumpulan ya. Kumpulan dari siapa? Nah, di sini kalau saya lebih suka menyebutnya dengan entry ya. Nah, entry di sini tuh masih umum ya. Jadi kumpulan dari entry-entry. Nah, entry-nya itu adalah apa ya? Ya semacam inputan ya. Nah, entry-entry atau inputan yang kita susun secara persegi panjang. Nah, apa itu persegi panjang di sini? Nah, persegi panjang di sini itu nanti diartikan ini ya, ada aturannya yaitu menurut baris dan kolomnya. Jadi di sini ada kata-kata baris dan kolom dan entry-entry tersebut itu diletakkan di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku ya. Jadi ada kurung biasa dan kurung siku. Jadi di sini matrik itu adalah siapa tuh sebenarnya? Kumpulan dari entry-entry yang disusun secara persegi panjang menurut baris dan kolom. Dan entry tersebut diletakkan di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku ya. Jadi di sini jelas gitu ya. Jadi di sini nanti untuk menuliskan matrik jangan lupa ada tanda kurung atau kurung siku atau ada baris dan juga ada kolom. Ya ini. Oke, nah ini nanti yang perlu kita cermati lagi. Nah, entry matriknya. Nah, entry matriknya ini biasanya yang seringkali kita punyai adalah ini ya. Seringkali kita punya adalah ini ya. Ya ini. Nah, entry-nya ini yang sering kali kita jumpai adalah yang pertama ini. Berupa bilangan ya. Ini yang sangat umum sekali ya. Berupa bilangan ini. Oke. Kemudian selain bilangan nanti ya ada yang lain ya sebenarnya ya. Bisa berupa fungsi, bisa berupa ubah atau bisa operator dan lain-lainnya. Jadi di sini macamnya itu bisa macam-macam ya. Bilangan ini yang sering, ini yang umum ya, ini yang kita jumpai. Ini biasanya berupa bilangan ya. Pertama adalah bilangan real ya. Oke, ini yang perlu kita tekankan. Makanya di sini tadi matrik tadi adalah kumpulan dari entry ya. Entry-nya nanti bisa kita pilih berupa bilangan, fungsi, operator atau mungkin upah yang lain. Nah, kemudian nanti kita juga akan punya istilah apa ini? Ada terminologi ukuran matrik. Nah, ukuran matrik itu apa? Ukuran matrik itu adalah dikaitkan dengan banyaknya baris dan juga kolom dari matrik yang bersangkutan ya. Jadi ukuran matrik itu dikaitkan dengan baris dan kolom dari suatu matrik. Ya, karena tadi dari sini tadi kan kita sudah tahu ya bahwa matrik itu kan diberikan pengertian ini tadi ya, yang disusun secara persegi panjang menurut baris dan kolom. Nah, banyaknya baris dan kolom ini nanti akan menyatakan ukuran dari matriknya ya, atau dimensi dari matriknya, gitu ya. Oke. Oke, ini untuk penulisan matrik. Nah, ini tadi, ini kurung biasa. Jadi kurung biasa itu adalah yang ini ya. Ini kurung biasa seperti ini. Nah, ini yang kedua ini adalah kurung sikunya. Adalah kurung siku. Gitu ya. Kurung biasa, kurung siku. Nah, boleh nanti Anda gunakan yang pertama ini, kurung biasa boleh, kurung yang kedua boleh. Tapi jangan keliru dengan notasi determinan. Ya, ini kadang yang harus kita tekankan di sini. Jadi jangan sampai keliru kita tuliskan dengan ini. Ini beda ya. Oke, ini determinan kan gini ya, ini. Ini harus kita bedakan ini. Oke. Nah, kemudian nah ini kita punya matrik A katakanlah gitu ya. Oke, ini kita gunakan kurung biasa ini ya. Jadi saya punya matrik A, ya biasanya nanti untuk menuliskan matrik nanti kita tuliskan dengan huruf besar ya. Bisa A, B, C, D, dan sebagainya, tapi huruf besar. Kemudian kalau entry-nya nanti bisa kita tuliskan dengan huruf kecil sesuai dengan ya bisa sesuai dengan matriknya atau kita punya kesepakatan sendiri, silakan ya. Tapi yang pasti di sini kita punya matrik A, ya. Matrik A ini, ya, kalau kita lihat di sini matrik A-nya ini adalah matrik yang entry-entry-nya itu berupa bilangan nih. Ya kan? Matrik A itu matrik yang entry-nya berupa bilangan. Baris pertama, ini barisnya nih ya. Ini baris pertama. Oke, ini baris kedua. Oke, ini baris ketiganya ya. Dan ini kolom pertama, kolom kedua. Nah, sehingga apa? Dari matrik A ini kita punya ukurannya berapa ini?
3 kali 2 ya. Ada 3 baris. Ini 1, 2, 3 ya. Ini kolomnya ada 1, 2. Oke, sehingga apa? Matriks A ini adalah berukuran 3 kali 2, yaitu banyaknya baris ada 3 dan kolomnya ada. Ya, oke, ini Anda sudah sangat familiar ya. Oke. Nah, oke, ini dari notasi dan terminologi. Kemudian penulisan matrik ini. Ini biasanya nih untuk menyingkat nanti penulisannya seperti ini. Ya, oke, ini ya. Kalau saya punya matrik A berukuran berapa ini? M kali N ini ya. Oke, nanti biasanya kita tuliskan seperti ini ya. A dengan kurung buka A, IJ ini bukan M kali N. I-nya, jadi indeks I-nya itu tentu saja berjalan dari 1, 2, 3 sampai M. Ya, karena ukurannya M ya. Kemudian J-nya itu adalah indeks kolom itu sampai N. Ini sampai N. Itu ya. Oke, ini adalah ukuran dari matriknya M kali N, maka I-nya jadi indeks I-nya. Nah, AIJ itu apa? Entry. Jadi AIJ itu dibaca entry dari matrik A yang berada pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi itu adalah indeks baris, J-nya adalah indeks kolomnya. Oke. Nah, ini katakanlah di sini kita punya matrik A ini. Ini matrik yang mudah bisa kita lihat ya. A ini adalah matrik berukuran berapa nih? 3 kali 4 ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4 ya. Kemudian entry-entry-nya itu nanti A11. Nah, A11 itu adalah yang ini ya. Oke, ini adalah A11. Oke, ini adalah A11 ya. A11-nya. 1, ini nanti A1, 2 ya. Ini adalah A13, ini A14 dan seterusnya sampai nanti di sini ini adalah A berapa nih? A34 ya. Oke, karena ini baris ketiga dan kolom keempat. Oke, ini A34. Oke, ini kita sudah sangat familiar ya. Oke, nah kemudian di sini nanti kita juga akan mengenal jenis-jenis matrik ya. Oke, jadi jenis-jenis matrik ya kita sudah sangat familiar nanti ya. Apa aja nanti ada matrik 0 ya. Jadi matrik 0 itu apa? Ya matrik yang semua entry-nya 0 ya. Jadi ini semuanya ini adalah matrik 0 ini. Oke, ini matrik 0. Dan apalagi kemudian ada jenis matrik yang lain, ada matrik baris ya. Dan ada matrik kolom ya. Oke, matrik baris, matrik kolom ya. Kemudian ada matrik persegi, ini Anda juga sudah sangat familiar ya. Oke, ini matrik persegi. Nah, ini perseginya ukuran N kali N atau di sini matrik ordo N ya. Oke, ini matrik 1 kali 1. Ini matrik juga nih ya. Ini juga matrik nih. Ini matrik 1 kali 1. Ini 2 kali 2. Ini 3 kali 3. Ini 4 kali 4. Oke, ini matrik persegi ya. Atau matrik kalau dulu itu disebut dengan, kalau dulu mengatakan persegi itu butir sangkar deh. Oke, ini adalah contoh matrik persegi. Anda sudah sangat familiar ya. Kemudian ada matrik diagonal ya. Jadi matrik diagonal itu adalah matrik persegi ya. Jadi ini adalah matrik persegi di mana entry di mana semua entry di luar diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, diagonal utamanya itu mana? Diagonal utama itu adalah entry yang ditarik dari kiri atas ke kanan bawah ini diagonal utamanya ini. Ini matrik persegi ya ini ya. Matrik diagonal ini ya. Ya, meskipun ini adalah diagonal yang trivial. Ini juga diagonal. Oke, ini juga diagonal. Jadi diagonal utamanya itu adalah ini ya. Oke, ini juga diagonal utamanya. Alah, maaf. Oke, ini diagonal utamanya nih, mohon maaf. Oke. Diagonal utamanya ini ya. Oke, ini diagonal utamanya ini. Nah, jadi yang di luar diagonal utama itu semuanya 0. Ya, ini tidak kelihatan ya ini ya, tapi tidak apa. Ini juga masuk matrik diagonal ya, meskipun ini hanya terdiri dari. Nah, ini diagonal karena apa? Ini 0, ini 0. Ini matrik diagonal karena apa nih? Ini 0, 0, 0. Nah, yang di diagonal utama itu kita tidak pandang mulu, dia nilainya berapapun tidak masalah. Ini matrik diagonal. Kemudian ada matrik skalar ya. Matrik skalar itu adalah matrik diagonal di mana semua entry pada diagonal utamanya itu adalah sama ya. Jadi matrik skalar itu adalah matrik diagonal. Nah, ininya sama ya. Oke, ini hanya satu, ini tidak salah. Nah, ini harus sama nih.
diagonal utamanya 1, 1 semua. Ini 5, 5 semua, gitu ya. Diagonal utamanya. Kemudian di sini semuanya adalah skalar C. C-nya itu boleh sembarang nih macam-macam nih ya. Mau diisi 0, boleh, mau diisi berapapun juga tidak masalah. Ya. Oke, ini adalah matrik skalar ya. Itu matrik diagonal yang semua entry pada diagonal utamanya itu adalah sama, gitu ya. Kemudian ada matrik apa ini? Ada matrik identitas atau matrik satuan ya. Oke, ini saya kira kita sudah pahami. Itu matrik diagonal ya atau matrik skalar yang diagonal utamanya itu semuanya bernilai 1. Jadi di sini kita harus lihat ya. Ya ini bernilai 1 nih. Semuanya 1. Ini 1 semua ini ya. 1 semua. Oke. I1 itu adalah matrik identitas atau matrik satuan ordo 1. Ini O2, ini ordo 2 ya. Ini I3, ini ordo 3 atau 3 kali 3 ya. Dan I4 itu adalah matrik identitas atau matrik satuan berukuran 4 kali 4 atau berordo 4. Ini semuanya nilainya 1. Nah, ini nanti matrik ini nanti penting sekali ya. Karena ini nanti matrik yang apa itu terhadap proses perkalian dia tidak akan mengubah hasil dia dikalikan dengan matrik ini. Kemudian ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu apa? Matriks segitiga atas itu adalah matrik persegi di mana semua entry di bawah diagonal utamanya itu harus 0. Oke, jadi ini seolah-olah apa ini? Seolah ini kalau kita cermati di sini seolah-olah ini bentuk segitiga ya. Ini matriks segitiga atas. Kita lihat yang di atas diagonal utamanya. Ini kan bentuk segitiga ini. Oke, ini ya. Oke, ini ya. Seolah-olah kan bentuk segitiga ini ya. Segitiga tapi di atas. Oke, ini 0. Oke, ini di bawah diagonal utamanya kan semuanya 0 ya. Oke, ini biar enggak. Maaf ini. Seolah-olah kan bentuk segitiga nih ya. Segitiga tapi yang di bagian atas gitu ya. Oke, ya. Kayak segitiga ya. Segitiga atas. Oke, jadi entry di bawah diagonal utamanya itu semuanya 0. Nah, kemudian ada istilah matrik segitiga bawah. Ini kebalikannya. Ini yang semuanya 0 adalah yang di atas diagonal utama. Oke, ini. Oke, ini kalau kita lihat ini ya. Kan bentuk segitiga ya. Oke. Ya, oke. Ini yang di atas diagonal utama, ini semuanya 0 ya. Ini 0, ini 0 semuanya, ini 0 semuanya. Nah, ini adalah contoh matrik segitiga bawah. Oke, nanti untuk jenis-jenis matrik yang lain, nanti bisa Anda lihat ya, Anda baca-baca di referensi yang mungkin sudah disebutkan di atas tadi. Oke, tapi kalau yang matrik nanti ada di itu tadi ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini untuk daftar pustakanya nanti ya, nanti ya di sini ini kaitannya dengan ini tadi ya, ini yang kaitannya dengan matrik ya. Ini dengan matrik ini saya tambahkan ya. Ini ada beberapa yang berkaitan dengan matrik tadi. Ya, jadi ya selain tadi ada apa tadi? Stroud tadi ya, yang sudah diterjemahkan, nanti kita juga akan punya referensi yang lain. Ini kaitannya dengan matrik tadi. Oke, jadi di sini untuk pertemuan pertama ini kita hanya sekilas dulu ya. Jadi kita sudah mereview ya setidaknya pengertian matrik ya, kemudian notasi dan terminologi yang bisa kita gunakan atau kita pakai di situ. Kemudian juga ada jenis-jenis matrik yang perlu kita kenal ya meskipun ini belum semuanya disampaikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Maaf Pak, izin masuk. Ya, silahkan. Dengan Mbak Tadi Teresia. ya, tadi saya belum absen. Oh gitu. Oh iya, saya kira mau bertanya. Oke, enggak apa ya. Oke, nanti akan kita. Ya maaf ya Pak. Oke, ya siap. Mbak Teresia ya. Oke, kemudian yang Mbak Bunga Husnul Khotimah sudah hadirkah? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Oke, berarti sudah semua ya. Oke, untuk presensi ini saya kira sudah hadir semua dari 50. Terima kasih untuk semuanya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan pertama ini? Ya, oke. Ini saya juga sudah bisa menebak ya. Ini mungkin belum ada pertanyaan ya, karena masih ingat semuanya. Oke, jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan di sini dulu ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya ya mudah-mudahan kita sudah bisa offline ya, artinya kita bisa ketemu langsung dan itu lebih leluasa gitu ya. Oke, ya kalau belum ada ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya tutup sampai di sini dulu. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi nanti kalau ada yang belum begitu jelas atau mungkin masih bingung dengan apa tadi yang saya jelaskan di sini, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan kedua nanti ya. Jadi pada Jumat depan. Oke, mungkin gitu saja ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup. Ya, terima kasih kehadiran semuanya. Ini dari 50 peserta sudah hadir semuanya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan di pertemuan pertama ini. Dan nanti insya Allah untuk pertemuan kedua dan seterusnya kita sudah offline seperti biasa ya. Karena di sini kan memang ada edaran ya untuk pertemuan di minggu pertama semuanya adalah masih dilaksanakan secara daring atau secara online. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjalankan aktivitas yang lainnya. Yang barangkali masih ada kuliah yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. oke. Mari semuanya. Iya, mari. Terima kasih Pak. Iya, mari silakan.